Tabut Perjanjian adalah peti kayu berlapiskan emas, yang dijadikan tempat menyimpan kitab Taurat yang ditulis di atas batu. Al-Quran menyebutkan perihal tabut dalam cerita Talut dan Jalut di Quran Surat Al-Baqarah ayat 248. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaannya ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman." Berdasarkan tafsir Surat Al-Baqarah ayat 248 dari Kementerian Agama Indonesia, tabut ini merupakan peti pusaka yang Allah berikan kepada Bani Israel. Di dalam tabut itu disimpan beberapa benda sisa peninggalan keluarga Musa dan Harun seperti tongkat Nabi Musa, sandal, serban Nabi Harun, dan beberapa potong pecahan dari piring batu yang dibawa Nabi Musa dari Gunung Sinai. Jika Bani Israel mengadakan peperangan, maka tabut itu selalu dibawa mereka bersama tentara karena mereka menganggap bahwa tabut itu dapat menimbulkan semangat dan keberanian dalam peperangan. Dalam suatu peperangan antara Bani Israel dan orang-orang Amalikah, Bani Israel menderita kekalahan yang mengakibatkan tabut dirampas dan dibawa lari oleh musuh. Setelah tabut itu berada beberapa lama di tangan orang-orang Amalikah, tiba-tiba pada suatu masa Amalikah itu ditimpa bermacam-macam malapetaka dan bencana seperti wabah tikus yang merusak tanam-tanaman, dan berjangkitnya penyakit sehingga mereka merasa sial dengan adanya tabut di tengah-tengah mereka. Mereka beranggapan bahwa malapetaka itu datangnya dari Allah yang membalas dendam kepada mereka, lalu mereka mengembalikan tabut itu kepada Bani Israel dengan jalan menempatkannya dalam sebuah pedati yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Ternyata pedati itu dikemudikan oleh malaikat sehingga kembali lagi kepada Bani Israel. Kedatangan tabut itu tepat sekali waktunya dengan terpilihnya Talut sebagai raja. Dengan kembalinya tabut itu, barulah Bani Israel tunduk dan menerima Talut sebagai raja, sebab yang demikian itu adalah bukti dari Allah bagi orang-orang yang beriman. Di masa kenabian Sulaiman, tabut itu kemudian disimpan di ruang khusus dalam bait suci yang disebut Kodes Kodasim. Tidak seorang pun diizinkan memasukinya kecuali imam-imam tinggi Yahudi. Mereka pun hanya diperbolehkan masuk sekali dalam setahun yakni dalam momen Yom Kippur, yakni hari yang dianggap paling suci dalam agama Yahudi. Namun dalam catatan sejarah, tahun 586 sebelum Masehi kerajaan Yehuda diserbu oleh Kekaisaran Babilonia di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar, dan kuil Sulaiman pun dihancurkan termasuk tabut perjanjian. Hingga kini, beribu tahun pasca kejadian itu, Zionis Israel pun berusaha keras untuk mencari tabut perjanjian yang hilang. Ada isu yang mengatakan kalau Israel membuat terowongan di bawah Al-Aqsa karena mencari tabut ini. Konon menurut mereka, tabut tersebut dipercaya memiliki kekuatan gaib yang akan memberikan sentuhan sihir yang luar biasa kepada siapapun yang menguasainya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan di sini, kenapa tabut tidak membawa kemenangan kepada Israel saat pernah dengan Bang Amalikah dan invasi Babilonia? Apakah ini karena Israel telah berani melanggar 10 perintah Allah yang ditulis di kepingan batu yang disimpan di dalam tabut? Seperti yang diterangkan Al-Quran dalam Surat Al-Baqarah ayat 65 dan Surat Al-Maidah ayat 13. Wallahu a'lam bishawab.